Zawalu aqlin binaumin aw ghairihi. Hilangnya akal karena tidur atau selainnya. Jadi kalau ada orang tertidur, apalagi tidur dalam kondisi baring, karena biasanya itu, mohon maaf ini, dubur kita itu tidak bisa dijamin ikatannya di saat mata ini terlelap, apalagi kita berbaring. Tidak bisa dijamin apakah masih kuat ikatannya dubur kita, atau jangan-jangan air angin sudah lewat tidak kita rasa. Angin sudah lewat kita tidak rasa. Nah, kecuali yang duduk di tempatnya dengan baik, di atas tanah, di atas tempat duduknya. Jadi misalnya kalau ada duduk begini, bagus posisi itu duduk, jangan sandar. Kalau misalnya seseorang dalam duduknya itu sedikit terlelap, misalnya kepalanya sedikit mengangguk karena ngantuk, yang penting jangan pantatnya terangkat, karena tadi dikatakan tetap memakkinin. Jadi tempat duduknya bagus, rapat di tanah, tidak terangkat. Jadi kalau misalnya biasanya itu kalau khutbah Jumat, banyak orang ngantuk itu Pak, kita lihat. Begitu khatib naik, tidur temmi. Nah ada. Jadi naik khatib tidur, assalamualaikum, tidur nih. Jadi tidak rasa, sebentar dia bilang barakallahu li, baru terbuka matanya. Ya. Nah, ini tentu kalau lama dalam kondisi begini, kalau khatib itu kurang lebih 20 menit dia berkhutbah, apakah bisa dijamin selamanya kedudukannya tetap di atas bumi, di atas tanah, di atas tempat duduknya, atau bagaimana? Apalagi kalau sandar memang, apalagi kalau baring lagi, jatuh-jatuh air liurnya itu tidak ada rasa. Nah, ini perlu kita hati-hati terhadap ini, karena bisa membatalkan. Jadi zawalu aqlin, hilangnya akal karena tidur, apakah tidur lama atau tidur sebentar, apalagi kalau telentang orang, lurus, sandar, baring, aw ghairihi, atau minum sesuatu yang bisa menyebabkan akalnya hilang. Ada makanan yang memabukkan, hilang akalnya, batal wudhunya, karena dia tidak tahu. Dalam ketidaksadarannya tadi itu, jangan sampai dia sudah buang angin. Iya, jangan sampai dia sudah buang angin. Dia tidak rasa, dia tidak tahu, dia tidak sadar. Jadi apapun penyebab kehilangan ingatan ini, itu menjadi penyebab batalnya wudu bagi mereka yang telah pernah mengambil air wudu atau mengangkat hadas kecil. Nah, begitu pandangannya ulama kita.